Sufainah adalah seorang sahabat yang dalam kitab Tarikh karya Abu Ja'far Al-Tabari dikatakan bahwa ia adalah budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimerdekakan. Awalnya, ia budak milik Ummu Salamah yang dimerdekakan dengan syarat mau berbakti kepada Rasulullah sepanjang hidupnya. Dikatakan pula bahwa ia adalah budak berkulit hitam. Ada perbedaan pendapat tentang namanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa namanya adalah Mihron, dan sebagian lain mengatakan bahwa namanya adalah Robah. Ada pula yang mengatakan bahwa ia berasal dari Persia, dan namanya adalah Subeh ibnu Marikeh. Ada pula yang bilang bahwa ia bernama Ruman, dan ada juga yang berpendapat namanya Absi. Sufainah biasa dipanggil dengan nama Abu Abdurrahman. Ada yang mengatakan nama panggilannya adalah Abu Al-Bahtari. Namun, panggilan pertama lebih populer. Ibnu Al-Asir menceritakan bahwa Sufainah adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan pula bahwa sebelumnya ia adalah budak milik Ummu Salamah yang kemudian dimerdekakan. Ada dua orang yang meriwayatkan hadis dari Hashrot ibnu Nabatah dan Sa'idi ibnu Jumhan. Muhammad ibnu Al-Munkadir meriwayatkan bahwa Sufainah berkata, "Aku pernah berlayar di atas sebuah perahu, tetapi di tengah lautan perahu itu hancur berantakan. Kunaiki perahu itu dan tubuhku terbawa arus laut hingga tiba di pantai. Seekor singa mendekatiku dan kukatakan kepada singa itu, 'Wahai Abu Al-Haris, singa, aku adalah Sufainah budak Rasulullah.' Singa itu menganggukkan kepalanya kemudian ia mendorong tubuhku dengan kepalanya sehingga aku bisa berdiri tegak. Setelah membantuku berdiri, singa itu mengaum keras. Kupikir, ia mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Tak jarang aku membawakan barang-barang milik orang lain seperti pedang, tameng, dan tombak sehingga beban yang kubawa terasa sangat berat. Maka, Rasulullah bersabda kepadaku, 'Engkau adalah Sufainah.' Sejak saat itu, nama Sufainah melekat padanya. Sufainah tinggal di bekas kebun kurma. Imam Al-Damiri mengatakan dalam Hayat Al-Hayawan Al-Kubro cerita percakapan Sufainah, budak Rasulullah, dengan singa adalah cerita yang sangat masyhur, sebagaimana diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar, Al-Tobroni, Abdul Razzaq, Al-Hakim, dan perawi lain. Muhammad ibnu Al-Munkadir meriwayatkan bahwa Sufainah bercerita, "Saat aku berlayar, perahu yang kutumpangi pecah di tengah laut. Maka kunaiki sebilah papan pecahan dari perahu itu hingga aku tiba di sebuah hutan yang dihuni banyak singa." Secara harfiah, Sufainah berarti perahu kecil. Mungkin ia dinamai seperti itu karena sering membantu orang lain membawakan barang mereka. Dalam kitab Al-Dalail Iman Al-Baihaqi meriwayatkan dari Elbian Al-Munkadir bahwa Sufainah dalam perjalanan dan bertemu dengan tentara Romawi sehingga ia dibawa ke Romawi. La dapat meloloskan diri dari tahanan orang Romawi dengan menyamar sebagai prajurit, lalu berlari sekuat tenaga menuju pinggiran kota, tapi di perjalanan ia bertemu seekor singa, dan ia berkata kepada singa itu, "Hai Abu Al-Haris, aku adalah Sufainah budak Rasulullah, aku begini dan begitu." Singa itu mendekatinya dan membiarkan punggungnya menjadi sandaran hingga Sufainah dapat berdiri. Setiap kali singa itu mendengar suara, ia akan menengok ke arah suara itu. Sufainah terus berjalan dengan menyandarkan tubuhnya pada tubuh singa itu. Sampai kemudian ia bertemu dengan sekelompok pasukan muslim, dan singa itu pun pergi meninggalkannya. Ibnu Al-Asir meriwayatkan dalam kitabnya dari Abu Ishaq Ibrahim ibnu Muhammad ibn Mahron, dari sanad yang sampai kepada Muhammad ibnu Isa ibnu Sauroh dari Ahmad ibnu Munai, dari Suraij ibnu Al-Nu'man dari Hashroj ibnu Nubatah dari Said ibnu Jumhan dari Sufainah bahwa Rasulullah bersabda, "Kekhalifahan pada umatku berlangsung selama 30 tahun. Habis masa itu, datang masa kerajaan. Sufainah berkata kepada kami, perhitungkan kekhalifahan Abu Bakar, kekhalifahan Umar, kekhalifahan Utsman, dan pula kekhalifahan Ali, dan ternyata masanya berlangsung lama 30 tahun. Said berkata, Bani Umayyah menganggap bahwa masa kekhalifahan ada pada mereka. Sufainah menjawab, dusta Bani Zarko itu. Mereka hanyalah para raja dari seburuk-buruknya raja. Semoga Allah merahmatinya.